Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ayu Aulia Oktaviani, dosen tetap pada program pendidikan profesi akuntan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Video ini merupakan bagian dari PDD UKPT pengajaran untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Saya ditugaskan untuk mengampu beberapa mata kuliah pada jenjang pendidikan profesi akuntan, yaitu Sistem Informasi dan Pengendalian Internal, dan juga pada Prodi S1 Akuntansi, yaitu Pengantar Akuntansi 2. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pengantar Akuntansi 2. Mata kuliah Pengantar Akuntansi 2 merupakan mata kuliah wajib pada semester 2 dengan bobot 3 SKS dan memiliki prasyarat mata kuliah Pengantar Akuntansi 1. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman lanjutan mengenai konsep, prinsip, dan praktik akuntansi keuangan. Berdasarkan rencana pembelajaran semester atau RPS, mata kuliah ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa dalam memahami serta menerapkan konsep akuntansi yang berkaitan dengan aktiva tetap, hutang lancar, dan hutang jangka panjang, investasi, laporan arus kas, partnership, serta dasar-dasar analisis laporan keuangan. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan berbagai transaksi akuntansi. Selanjutnya, dalam RPS juga dijelaskan capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini. CPL tersebut mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Pada aspek sikap, mahasiswa diharapkan memiliki sikap religius, beretika, dan taat hukum. Pada aspek pengetahuan 1, mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan untuk menyusun, menganalisis, dan memeriksa laporan keuangan sesuai standar akuntansi dan auditing yang berterima umum secara nasional dan internasional. Pada aspek pengetahuan 2, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan menginterpretasikan data keuangan dan non-keuangan dalam laporan keuangan dan laporan-laporan lainnya dengan menggunakan teknologi informasi dari sebuah entitas. Pada aspek keterampilan umum 1, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, dan beretika dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang akuntansi sehingga mampu menyusun laporan atau deskripsi secara ilmiah. Pada aspek keterampilan umum 2, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan kinerja mandiri, bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok, melakukan evaluasi yang bermutu, terukur, dan membuat keputusan secara tepat. Pada keterampilan khusus 1, mahasiswa diharapkan mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang akuntansi serta pengauditan laporan keuangan dan non-keuangan berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Setelah mengetahui CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini, selanjutnya CPL tersebut dijabarkan ke dalam CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK merupakan kemampuan yang lebih spesifik yang diharapkan dapat dicapai mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah Pengantar Akuntansi 2. Oleh karena itu, CPMK menjadi dasar dalam menentukan materi pembelajaran, metode pembelajaran, aktivitas mahasiswa, serta bentuk penilaian yang digunakan. Berikut adalah CPMK yang harus dicapai mahasiswa dalam mata kuliah Pengantar Akuntansi 2.
CPMK 1 yaitu memiliki sikap religius, beretika, dan taat hukum. CPMK 2 yaitu mampu mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan untuk menyusun, menganalisis, dan memeriksa laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berterima umum secara nasional dan internasional. CPMK 3 mampu menganalisis dan menginterpretasikan data keuangan dan non-keuangan dalam laporan keuangan dan laporan-laporan lainnya dari sebuah entitas. CPMK 4 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, dan beretika dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi informasi di bidang akuntansi sehingga mampu menyusun laporan atau deskripsi secara ilmiah. CPMK 5 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok, melakukan evaluasi yang bermutu, terukur, dan membuat keputusan secara tepat. CPMK 6 mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang akuntansi berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Dalam proses pembelajarannya, mata kuliah ini menggunakan beberapa metode pembelajaran, yaitu tutorial, diskusi, presentasi, pemecahan masalah, dan asistensi. Metode-metode tersebut digunakan untuk mendorong mahasiswa agar tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam penyelesaian soal, kasus, pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, serta analisis informasi keuangan. Materi perkuliahan dalam mata kuliah pengantar akuntansi 2 terdiri atas beberapa topik utama, yaitu Property Plant and Equipment, Intangible Asset and Natural Resources, Current Liabilities, Long-Term Liabilities, Corporation, Investment, Accounting for Partnership, Cash Flow Statement, serta Financial Analysis Basic. Secara keseluruhan, perkuliahan dilaksanakan dalam 16 sesi yang terdiri atas 14 sesi pembelajaran di kelas, 1 sesi ujian tengah semester atau UTS, dan 1 sesi ujian akhir semester atau UAS. Pada setiap sesi, mahasiswa tidak hanya mengikuti proses pembelajaran di kelas, tetapi juga melakukan berbagai aktivitas belajar seperti memahami konsep, berdiskusi, mengerjakan latihan soal, menyelesaikan kasus, mengikuti asistensi, serta menyelesaikan tugas yang diberikan. Selanjutnya, komponen penilaian dalam mata kuliah ini dirancang untuk menilai proses dan hasil belajar mahasiswa. Berdasarkan RPS, komponen penilaiannya terdiri atas ujian tengah semester sebesar 25%, ujian akhir semester sebesar 30%, kuis sebesar 10%, paper sebesar 15%, presentasi dan partisipasi sebesar 10%, dan asistensi sebesar 10%. Penilaian dilakukan berdasarkan beberapa aspek, antara lain kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep, menghitung, membuat jurnal transaksi, menjawab pertanyaan dengan baik dan benar, menyelesaikan tugas, melakukan presentasi, berpartisipasi dalam diskusi, serta menunjukkan kemampuan bekerja secara mandiri maupun kelompok. Sesuai dengan portofolio penilaian, aspek yang dinilai tidak hanya berfokus pada hasil ujian, tetapi juga pada proses pembelajaran mahasiswa. Portofolio tersebut mencakup tugas, paper, presentasi, partisipasi, asistensi, kuis, UTS, dan UAS. Untuk penilaian partisipasi, misalnya, aspek yang dinilai meliputi keterlibatan dan keaktifan mahasiswa dalam diskusi atau perkuliahan. Sikap dalam menyampaikan pendapat atau ide, kedisiplinan dan kehadiran, serta sikap respek terhadap pendapat orang lain dan lingkungan pembelajaran. Sementara itu, pada penilaian paper dan presentasi, aspek yang dinilai meliputi isi paper, kualitas atau pemahaman terhadap materi, penggunaan alat bantu presentasi, serta penampilan dan kemampuan dalam melakukan presentasi.
Dengan demikian, proses pembelajaran pada mata kuliah pengantar akuntansi 2 dirancang untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa secara menyeluruh, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, kemampuan analisis, maupun kemampuan komunikasi. Berikut adalah cuplikan pembelajaran yang saya lakukan dalam mata kuliah pengantar akuntansi 2. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita berada pada kelas pengantar akuntansi 2. Nah, pada sesi kali ini kita akan mempelajari yang namanya akuntansi aset tetap, atau dalam standar akuntansi keuangan istilahnya itu adalah plan aset, gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan melihat apa sih capaian pembelajaran kita pada sesi hari ini. Capaian pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan akuntansi untuk pengeluaran aset tetap. Capaian pembelajaran kedua yaitu menerapkan metode depresiasi atau penyusutan pada aset tetap. Baik, kita langsung masuk ke capaian pembelajaran pertama yaitu pengakuan dan penentuan harga perolehan aset tetap. Oke, sebelum kita lihat ke karakteristik utama dari aset tetap, nah saya mau coba kalian bayangkan kalau kalian ingin membuka usaha kedai kopi kekinian atau pabrik roti gitu ya. Nah, kira-kira kalian akan membeli barang atau kekayaan apa sih yang kalian akan beli itu dan pasti akan kalian gunakan dalam kegiatan operasional usaha kalian. Saya ya, sebenarnya perkenalkan diri, saya Taufik dari sini. Di sini saya menjawab terkait pertanyaan yang ibu tanyakan tadi, yaitu kalau menurut saya pasti asetnya yang pertama tuh ada mesin kopinya kalau kita membuka kedai kopi. Terus yang kedua juga itu harus ada ruangan pendingin atau kulkas ya, kulkas itu dan ada. Terus juga yang pasti yang paling penting tempatnya. Kalau kita nggak ada tempat, ya berarti kita nggak jualan kedai kopi. Terus juga paling sisanya kayak kasir yang kalau sekarang digital, sama satu lagi paling operasional entah motor untuk delivery. Betul sekali Zakwan. Jadi kurang lebih kalau untuk usaha kopi tadi disebutkan oleh Zakwan ada yang namanya mesin kopinya, kemudian kita perlu tempat atau rukonya misalnya, ruangan gitu ya. Kemudian kalau bisa ditambahkan pasti kita akan perlu seperti meja gitu, atau kalau kita mau pasang kipas, AC, nah itu adalah aset tetap. Oke, terima kasih Zakwan. Nah, tadi contoh sudah bagus. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya karakteristik utama dari aset tetap itu apa aja sih? Gitu. Apa ya karakteristiknya? Jadi kita tuh nanti bisa tahu bedanya aset tetap yang mana, bedanya inventory yang mana gitu. Nah, kita mau lihat yang pertama sebenarnya dia ada 3 ya. Yang pertama wujud fisik, kemudian yang kedua digunakan untuk kegiatan operasional, dan yang ketiga itu dari masa manfaatnya. Nah, kita lihat yang pertama dulu nih, wujud fisik dan operasional. Nah, aset tetap itu dia harus punya wujud fisik. Jadi substansi fisiknya itu nyata dan digunakan secara aktif dalam operasi normal bisnis perusahaan, bukan untuk dijual kembali kepada pelanggan. Nah, untuk poin yang dijual kembali kepada pelanggan, ada yang tahu nggak ini barang apa sih? Yang kan ada tuh kita beli barang terus kita beli tapi untuk kita jual, itu kalau seperti itu namanya adalah inventory atau persediaan. Jadi untuk aset tetap harus yang barang yang kita beli, tapi kita beli itu bukan untuk dijual, itu namanya aset tetap. Terus yang ketiga ciri-cirinya adalah masa manfaatnya itu panjang. Nah, diharapkan memberikan manfaat ekonomis kepada perusahaan selama beberapa periode akuntansi, minimal 1 tahun. Jadi harus lebih panjang dari 1 tahun. Seluruh aset tetap harus disusutkan kecuali tanah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu, tadi kenapa tanah itu nggak ikut disusutkan? Sedangkan tanah itu kan terus-menerus digunakan gitu, Bu, ikut sama kegiatan operasional. Pertanyaan yang bagus gitu ya. Kenapa sih tanah nggak disusutin gitu ya, nggak disusutkan? Padahal kan tanah itu kita pakai terus gitu ya, 5 tahun, 6 tahun gitu ya. Jawabannya adalah karena kualitas dari tanah itu sebenarnya dia tidak berkurang selama masa operasional kita, malah bahkan kecenderungannya itu malah naik kalau nilai tanah gitu ya. Makanya
kecuali tanah ini tidak disusupkan. Jadi selain tanah, semua aset tetap selain tanah harus disusupkan. Nah untuk tanah ini tidak boleh disusupkan. Gitu ya. Oke, next. Kita masuk ke prinsip biaya historis atau historical cost. Nah kita mau lihat nih, ketika kita membeli sesuatu, kita kan harus catat cost-nya gitu ya. Nah cost yang harus kita catat tuh berapa sih gitu kan? Oke, kita lihat di sini ya, penentuan biaya perolehan kendaraan. Di sini ada gambar ilustrasi. Ilustrasinya adalah ilustrasi truk. Mungkin ini adalah mobil operasional dari suatu perusahaan retail kayaknya ya. Gitu. Jadi mobil operasional digunakan untuk operasional, masa manfaatnya panjang. Jadi udah masuk semua nih ke kriteria yang tadi. Nah, ini adalah fixed asset. Kemudian aset tetap dicatat sebesar seluruh pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh aset dan membuatnya siap digunakan. Nah, di sini ada yang termasuk kos, diantaranya ada harga tunai, ada pajak penjualan, ada biaya balik nama, pengecatan atau branding logo. Kemudian ada beberapa beban yang kita keluarkan, tapi dia sifatnya periodik. Nah, apa tuh? Kayak asuransi kecelakaan tahunan, pajak STNK berjalan. Nah, ini kalau untuk yang semacam ini yang periodik ini kita akunya sebagai beban. Oke, kita pakai contoh. Misalnya ya kita anggap kita beli truk ini gitu ya. Misalnya truknya harga beli lah ya, harga beli atau kos 400 juta. Kemudian ada, biasa kalau kita beli ada pajak ya, ada pajak. Sekarang pajak berapa? 12% misalnya. Jadi berapa? 48 ya, 48 juta. Kemudian ada, misalnya truknya mau ada pengecatan logo lah gitu ya. Pengecatan logo 10 juta katakanlah gitu ya, 10 juta. Kemudian ada misalnya kita mau bayar STNK berapa nih, 2 juta kali ya, 2 juta misalnya. Terus terakhir kendaraan biasanya ada ini Bu, ada premi asuransi yang harus kita bayar selama 1 tahun gitu kan. Misalnya preminya berapa? 5 juta? 12 boleh lah, 12 juta. Nah, coba dari ilustrasi ini kira-kira kos atau harga perolehan dari si truk ini yang mana aja yang bisa kita masukkan? Nah, silakan. Baik, menurut saya tadi harga belinya 400 juta. Sementara PPN-nya 48 juta dan biaya logonya itu 10 juta. Dikapitalisasi menjadi harga perolehan. Totalnya tuh 458 juta. Nah, untuk STNK dan asuransinya apakah termasuk harga truknya juga, Bu? Terima kasih. Oke. Tadi disebutkan bahwa berarti untuk ketiga ini masuknya ke perolehan gitu ya. Kosnya jadi 458 juta. Nah, terus duanya ini kemana nih? Nah, tadi kan ada kategori yang lain tuh selain yang termasuk kos, berarti ini tuh kan periodik ya, STNK gitu-gitu kan, bukan beban yang kita bayarkan supaya truk ini bisa kita gunakan gitu kan, enggak. Sama yang asuransi kan juga dia sifatnya adalah periodik. Nah, dua ini nanti kita masukkan ke biaya apa? Itu beban apa nih? Beban asuransi atau beban legal fee STNK. Jadi ini masuknya, berarti kalau yang ini artinya ini masuknya kemana? Fixed asset nanti masuknya ke laporan apa? Laporan laba rugi atau laporan posisi keuangan. Kalau yang ini nanti masuknya ke laporan laba rugi. Sudah jelas sampai sini? Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Bu, gimana kalau misalnya kasusnya itu pembongkaran gedung lama di atas tanah yang baru aja kita beli? Nah, tadi itu kan disebutin kalau biaya pembongkaran itu menambah nilai tanah. Apakah kalau kita mau hancurin gedung kan ada biayanya tuh ya? Nah, biaya untuk pembongkaran itu tuh maksudnya kemana gitu kan? Oke, kita lihat di slide berikutnya. Nah, sebelum kita jawab pertanyaan dari Kanaya tadi, kita lihat dulu nih ke slide sini. Komponen biaya perolehan tanah versus bangunan. Nah, kita masih berputar di tanah dan bangunan ya. Jenis asetnya tanah. Nah,
Yang masuk ke harga perolehan yaitu harga beli tanah, biaya notaris atau pengacara, komisi broker, pajak terutang yang ditanggung, biaya pembongkaran gedung lama, dikurangi hasil jualan sisa bahan. Nah, berarti di sini bisa menjawab nih apa yang tadi ditanyakan oleh Kanaya. Artinya kalau Kanaya mengeluarkan biaya untuk membongkar gedung lama, maka biaya yang dikeluarkan oleh Kanaya itu masuknya ke komponen harga perolehan atau masuk kos gitu ya. Nah, perlakuan khusus untuk tanah ini tidak disusutkan karena masa manfaatnya tidak terbatas. Kalau yang pengembangan tanah ini dia seperti yang masuk harga perolehan ya pagar, tempat parkir, saluran air bawah tanah dan penerangan. Pengembangan tanah ini dia masuknya ke disusutkan ya karena memiliki umur ekonomis terbatas. Kemudian yang bangunan, harga pembelian atau kontrak konstruksi, izin mendirikan bangunan atau IMB, honor arsitek misalnya kalau ada, biaya penggalian fondasi. Perlakuan khususnya ini perbaikan atau pembongkaran awal dikapitalisasi ke nilai gedung. Jadi misalnya kalau mau pakai contoh ya untuk yang land tadi menjawab yang ditanyakan oleh Kanaya. Misalnya ada, bentar ya, ini kita hapus ya. Misalnya tadi misalnya kalian beli apa tadi harga tanah misalnya, baru ulang dulu deh. Baik, untuk lebih jelas menjawab pertanyaan Kanaya, saya akan berikan satu ilustrasi gitu ya. Harga perolehan dari tanahnya misalnya berapa? 1 miliar misalnya gitu ya. 1 miliar nih, cuman ini masih dalam kondisi ada bangunan lama. Terus ada biaya pembongkaran. Pembongkaran misalnya berapa harganya? Biaya pembongkaran misalnya Kanaya perlu 60 juta gitu kan. Nah, dengan beberapa komponen lain lah. Berarti dari definisi tersebut sebesar 1 miliar 60 juta ini gimana nolnya? Merupakan kosnya. Ini kita mengabaikan komponen yang lain gitu ya. Kalau misalnya ada komponen lain yang masuk ke kos ya dimasukkan, misalnya ada komisi biaya notaris, ada komisi broker masuk juga. Jadi intinya untuk menjawab pertanyaan Kanaya tadi, bagaimana dengan biaya pembongkaran gedung lama kalau ada? Berarti biaya pembongkaran gedung lama masuk ke harga perolehan. Kita next. Oke, kita masuk lagi ke sesi jadi selama kita punya fixed asset gitu ya, itu kan nanti pasti akan ada pengeluaran yang terjadi. Nah, pengeluaran yang kita lakukan itu bisa kita masukkan ke dalam 2 kategori. Kita lihat ada revenue expenditure sama capital expenditure. Revenue expenditure ini adalah yang termasuk perbaikan rutin gitu ya. Definisinya pengeluaran untuk mempertahankan efisiensi operasional dan umur ekonomis aset. Contohnya ganti oli, servis berkala, cat ulang dinding usang. Nah, ini nanti kalau yang revenue expenditure debitnya ini di expense gitu ya. Repair and maintenance expense. Jadi lebih mudahnya yang masuk revenue expenditure adalah semua biaya-biaya atau beban-beban yang kita bayarkan untuk aset tetap tapi sifatnya tidak menambah umur atau masa manfaat dari si aset tersebut. Jadi istilahnya dia hanya untuk mempertahankan efisiensi atau kualitas dari si aset itu. Kayak misalnya kita punya kendaraan nih, kan ada kalanya dia perlu ganti oli gitu ya, ada servis. Nah, kan ada biayanya tuh, ganti oli biayanya berapa, servis berapa. Tuh kalau kita keluarin buat itu nanti jurnalnya apa? Nah, itu masuknya ke expense. Jadi dia jangan kalian masukin ke capital expenditure. Nah, terus bedanya kalau capital expenditure penambahan dan penyesuaian atau improvement. Oke. Pengeluaran yang meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi atau memperpanjang umur ekonomis aset. Nah, dari definisi sebenarnya udah jelas banget ya. Contohnya seperti overhaul mesin, tambah lantai gedung. Nah, untuk transaksi yang ini nanti kalian bisa debit menjadi akun aset tetap terkait. Contohnya misalnya kalau pakai contoh truk yang tadi gitu ya, misalnya ada di satu waktu truknya itu perlu
ganti ya overhaul mesin gitu ya, ganti mesin secara keseluruhan, sehingga si truk yang tadi itu yang misalnya tadinya masa manfaatnya sisa 2 tahun karena dia ada overhaul mesin, jadi nambah nih masa manfaat, jadi lebih lama pakainya gitu. Nah, kalau sifat expense-nya seperti itu, maka kalian boleh memasukkan beban tersebut menjadi aset, atau bahasanya dikapitalisasi ke aset, penambah nilai aset. Yang tadinya misalnya nilainya tadi 400 juta, di misalnya katakanlah di tahun ke-3 ternyata overhaul mesin nih, ganti mesin baru misalkan. Setelah ganti mesin baru, performanya jadi lebih bagus dan masa manfaatnya kan jadi lebih panjang nih. Nah, kalau expense-nya seperti itu, dia akan bisa dimasukkan ke aset. Jadi dia menambah nilai aset. Intinya sih di ini ya, apakah expense itu bisa memperpanjang umur ekonomi aset atau enggak? Kalau enggak, masuknya ke revenue expenditure. Kalau ternyata bisa naikin, berarti masuknya ke expenditure. Sampai sini ada pertanyaan? Saya boleh izin bertanya. Silakan. Bu sudah sempat menjelaskan terkait aset-aset tetap ya. Saya di sini izin bertanya terkait misalkan dalam satu perusahaan itu dia mau menambah aset seperti mobil operasional. Nah, sedangkan pada saat di sekarang operasional kan mobilnya udah ada, dia mau nambah unit nih. Nah, cara menghitung penyusutannya di akhir tahun itu kayak gimana ya, Bu? Cara hitungnya sebenarnya lebih enak pakai contoh soal sih ya kalau itu. Cuma kalau kita bisa jawab secara lisan ya berarti dari aset yang sudah ada, nanti kita beli itu misalnya di akhir tahun, misalnya bulan-bulan sekarang Juli misalnya. Di bulan Juli kita beli aset nih. Nah, kita nyatetnya ya, berarti catat asetnya atau penyusutannya, perolehannya aja kan? Iya. Nah, berarti ya udah di per bulan Juli misalnya tahun 2026 kita kan pasti akan mencatat adanya aset tetap tuh, jurnalnya seperti biasa kan. Misalnya belinya apa? Peralatan, berarti jurnalnya debit peralatan pada misalnya beli secara cash. Nah, berarti nanti per bulan Juli itu aset tetap kalian akan bertambah sebesar nilai perolehannya. Nah, nanti kalau misalnya mau ditanya lagi, terus penyusutannya gimana? Nah, penyusutannya nanti sesuai dong, kita belinya di bulan apa, jangan kalian susutinnya dari Januari gitu kan. Kalian belinya dari Juli nih, berarti tahun pertama nyusutinnya dari Juli ke Desember, tahun kedua baru dari Januari ke Desember. Kalau mau nanya depresiasinya. Oke? Ya, sama-sama. Cukup? Oke, kalau bisa kita simpulkan pada sesi hari ini terkait dengan aset tetap. Yang pertama tadi terkait dengan harga perolehan, historical cost gitu ya. Jadi yang perlu diingat adalah yang pertama, karakteristik aset tetap adalah ada bentuk fisiknya, digunakan untuk operasional, dan masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Nah, kalau kalian membeli barang atau membeli kekayaan yang memenuhi kriteria tersebut, maka itu dikategorikan sebagai fixed asset, dan itu harus disusutkan selain tanah tadi kan. Kenapanya tadi sudah kita bahas, kenapa tanah nggak disusutkan. Kemudian poin kedua tadi, fixed asset harus disusutkan atau ada depresiasinya. Nah, depresiasi ada 3 metode: straight line method, unit of activity, dan declining balance. Walaupun beban setiap metodenya ini berbeda, tapi akumulasi penyusutannya di akhir masa manfaat pasti akan sama. Baik, kurang lebih seperti itu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua, dan saya harap latihan-latihan soal yang ada setelah sesi minggu ini dapat kalian kerjakan, dan minggu depan akan kita bahas kembali soal yang akan kalian kerjakan di 1 minggu ini. Baik, terima kasih semuanya. Ketemu kembali lagi minggu depan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sekianlah pemaparan saya mengenai UDD UKTPT pengajaran untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.